5, 4, 3, 2, 1. All system ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Khalifah dari kelas 3 PAIB dengan NIM 2017-40-20-70. Akan sedikit menjelaskan tentang materi kepemimpinan pendidikan dan esensial trainees pada mata kuliah administrasi pendidikan yang diampu oleh Bapak Zuhri Pamuji. Dari materi kepemimpinan pendidikan yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama tentang pengertian kepemimpinan, kedua fungsi kepemimpinan pendidikan, yang ketiga kualitas kepribadian pemimpin, yang keempat ciri-ciri dari kualitas pemimpin. Untuk yang pertama, pengertian pemimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian penting dalam kajian manajemen. Kepemimpinan berkaitan dengan kapabilitas individu pemimpin dalam mensugesti, memotivasi, mengajak, membina, menggerakkan individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu dalam upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Makawimbang mendefinisikan kepemimpinan sebagai kapabilitas yang dipunyai oleh individu dengan tujuan membujuk orang lain. Sedangkan menurut Sigdisnas, leadership pendidikan berkaitan dengan kemahiran atau keahlian seseorang pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan para guru serta semua orang yang berada dalam naungan sekolah, tidak terkecuali warga masyarakat, agar secara aktif ikut berpartisipasi, melaksanakan dan mengembangkan berbagai kegiatan pendidikan secara optimal dan berkesinambungan demi tercapainya tujuan pendidikan yang diinginkan. Leadership dalam pendidikan merupakan kemampuan kepala sekolah dalam rangka proses mendorong, memengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan para guru dan anggota persekolahan lainnya terkait dengan penerapan proses belajar dan mengajar dalam usaha mencapai cita-cita pendidikan dan pengajaran yang optimal. Materi yang kedua yaitu tentang fungsi kepemimpinan pendidikan. Menurut Wahjo Sumijo mengatakan, kepala sekolah selaku pimpinan pendidikan berfungsi sebagai manajer, pemimpin, dan juga pendidik. Fungsi kepemimpinan pendidikan diklasifikasikan menjadi 7, yaitu EMASLIM, yaitu edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan juga motivator. Dalam fungsi edukator, kepala sekolah menjalankan fungsi kepemimpinannya dalam hal-hal prestasi yang dimiliki para guru, kemampuan dalam membimbing tenaga pendidik, kemampuan dalam membimbing karyawan, membimbing peserta didik, mengembangkan staf, kemampuan dalam belajar, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan memberi contoh dalam mengajar. Adapun fungsi manajer meliputi kemampuan dalam menyusun program, kemampuan dalam menyusun organisasi kepegawaian, menggerakkan staf, kemampuan dalam mengoptimalkan daya institusi pada lembaga pendidikan yang ditempati. Adapun fungsi administrator meliputi kemampuan dalam mengelola segala administrasi yang menyangkut proses belajar mengajar, kemampuan mengelola bimbingan dan konseling kesiswaan, ketenaga kerjaan, keuangan, sarana dan prasarana, mengelola administrasi persuratan. Dan yang selanjutnya itu fungsi supervisor bermakna kepala sekolah bertindak sebagai manajer. Fungsi leader bermakna kepada kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai inovator dan juga motivator. Dan yang terakhir adalah inovator dan motivator
Pada fungsi ini, kepala sekolah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada leader. Rahmat menyederhanakan ketujuh fungsi kepemimpinan tersebut menjadi dua fungsi utama, yaitu fungsi manajer dan leader. Yang pertama, manajer, mencakup di dalamnya fungsi administrator dan supervisor atau penyedia dengan tugas dan tanggung jawab dalam hal. Yang pertama, yaitu planning atau perencanaan yang mencakup kemampuan menentukan tujuan organisasi, kemampuan merumuskan program institusi pendidikan, kemampuan menyusun strategi pengembangan, kemampuan menentukan standarisasi pencapaian tujuan. Yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, mencakup kemampuan menghimpun dan mengkoordinasikan sumber daya manusia, kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber material institusi pendidikan, kemampuan menentukan sumber daya yang dibutuhkan institusi pendidikan, kemampuan menentukan kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, dan kemampuan mengembangkan organisasi atau institusi kemampuan serta kemampuan penugasan dan tanggung jawab kepada peserta didik dan staf administrasi. Adapun yang ketiga yaitu staffing atau penyusunan personelia, yang mencakup yang pertama itu kemampuan menentukan kebutuhan sumber daya manusia, yang kedua kemampuan mengadakan rekrutmen, yang ketiga kemampuan mengadakan sampai selesai, dan yang keempat yaitu kemampuan mengadakan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang kelima kemampuan mengadakan orientasi pada tenaga pendidik dan staf administrasi, dan yang keempat tentang leading atau mengarahan, yang mencakup kemampuan menyusun job description, kedua kemampuan untuk menempatkan para bawahan pada sumber daya manusia yang tepat, yang ketiga kemampuan untuk membangkitkan semangat kerja, yang kelima kemampuan untuk memberikan arahan bagi para tenaga pendidik dan staf administrasi, dan yang kelima ada fungsi controlling atau pengawasan yang mencakup aspek-aspek kemampuan untuk penilaian kinerja bawahan. Selanjutnya, kemampuan untuk mengidentifikasi kasus-kasus penyimpangan. Selanjutnya, kemampuan mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan. Dan kemampuan menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses pencapaiannya tujuan. Fungsi yang kedua yaitu sebagai leader. Itu mencakup di dalamnya fungsi sebagai inovator dan juga motivator. Hamdani mengemukakan fungsi utama pemimpin pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin mampu menciptakan suasana kerja yang kerjasama dan persaudaraan yang baik, sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah. Yang kedua, pemimpin mampu mengorganisir bawahan sehingga tujuan dapat tercapai. Yang ketiga, pemimpin mampu memberi atau membuat prosedur kerja untuk kelompok dengan melihat lingkungan sekitar sehingga dapat memilih prosedur yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat, pemimpin harus bertanggung jawab dalam menangani kasus bersama kelompok dan adil dalam memimpin kelompok. Sedangkan menurut Wahjo Sumijo, fungsi kepemimpinan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu bertanggung jawab agar para tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa menyadari tujuan institusi pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu bertanggung jawab untuk menyediakan segala dukungan, peralatan, fasilitas, berbagai peraturan, dan suasana yang mendukung kegiatan. Yang ketiga, memahami motivasi setiap tenaga pendidik, staf administrasi, dan siswa. Mengapa mereka bersikap dan berperilaku baik yang bersifat positif maupun reaksi yang tidak mendukung. Yang keempat, sumber inspirasi bawahan. Yang kelima,
menjaga keseimbangan antara tenaga pendidik, staf administrasi dan siswa, serta kepentingan masyarakat pihak lain. Yang keenam, menyadari bahwa esensi kepemimpinan adalah kepengikutan atau the followership. Artinya, kepemimpinan tidak akan terjadi apabila tidak didukung oleh pengikut. Yang ketujuh, membimbing. Mengadakan koordinasi kegiatan, mengadakan pengendalian atau pengawasan, dan pembinaan agar masing-masing anggota atau bawahan memperoleh tugas yang wajar dan proporsional. Tiga, yaitu tentang kualitas kepribadian pemimpin besar. Kualitas kepribadian pemimpin yang ideal penting setidaknya memiliki oleh seorang pemimpin, tidak terkecuali pemimpin pendidikan. Seorang pemimpin harus mampu bertemu sesering mungkin dengan para anggota, organisasi pendidik, dan tenaga pendidik lainnya. Seorang pemimpin juga harus mampu merangkul anggota atau bawahannya dari semua lini tanpa membedakan fungsi dan posisi masing-masing. Di samping itu, pemimpin juga harus mampu mengarahkan anggota atau bawahannya seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ingarso Suntulodo Imadyo Mangunkarso Tuturi Handayani, yang artinya pemimpin harus mampu mengarahkan, menyemangati, mendorong para pendidik, tenaga kependidikan, dan para staf lainnya yang memiliki semangat dan motivasi tinggi dalam bekerja, yang masih belum optimal dalam bekerja. Yang terakhir, seorang pemimpin tidak diharapkan untuk overconfidence dalam mengelakoni kepemimpinannya. Sikap overconfidence dapat menjerumuskan pemimpin kepada perilaku lalai atau lengah. Lengah dan lalainya pemimpin karena overconfidence tersebut akan berakibat pada gagalnya rencana yang telah disusun matang dan dapat berujung pada tujuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau ditargetkan. Untuk materi yang keempat, yaitu ciri-ciri kualitas kepribadian pemimpin. Kualitas kepribadian yang dapat menjadikan seseorang sebagai pemimpin besar dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, fokus, yaitu fokus pada apa yang akan dilakukan. Yang kedua, confidence, yaitu memiliki rasa percaya diri yang baik. Yang ketiga, transparansi, yaitu transparan pada hal-hal yang memang harusnya jujur. Yang keempat, integrity, yaitu pemimpin harus memiliki integritas tinggi terhadap komitmen. Yang keempat, sebagai inspirator, yaitu dapat menginspirasi bawahan dan atau orang lain. Yang selanjutnya yaitu harus memiliki passion. Seorang pemimpin memiliki obsesi atau keinginan kuat untuk sukses. Yang selanjutnya yaitu pemimpin harus inovatif. Yang ketiga, yang selanjutnya sabar atau patience, tabah atau stoicism, dan tidak sembrono atau Watkins. Yang selanjutnya, pemimpin juga harus open-minded atau berpikiran terbuka. Yang selanjutnya, pemimpin juga harus personabilis atau berkepribadian. Selanjutnya, kesimpulan. Kepemimpinan pendidikan pada hakikatnya merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang individu pemimpin sebagai penanggung jawab dalam ranah penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Pemimpin berkewajiban mendorong, membimbing, dan menggerakkan bawahan pendidik dan tenaga kependidikan serta warga sekolah lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama. Kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, dan motivator. Keseluruhan fungsi kepemimpinan kepala sekolah tidak akan
terwujud dengan sempurna jika tidak diiringi dengan kualitas kepribadian yang baik. Kepribadian yang dimaksud adalah fokus, confidence, transparansi, integrity, inspiration, passion, innovative, patience, stoicism, Watkins, authenticity, openness, decisiveness, personability, empowerment, positivity, generosity, persistency, insightfulness, communication, accountability, dan restlessness. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2, 1. All system ready.